Hai kalian, positif mood spray dari Light Angel Tarot sudah tersedia lagi dan bisa dipesan ya. Hai kalian, para Gemini dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Gimana, apakah Mercury retrograde session sampai tanggal 15 Mei ini masih mempengaruhi kalian? Ya, karena kalian sedikit banyak pasti dipengaruhi secara emosional oleh fenomena alam itu. Saya bilang pasti karena Gemini-Gemini di sekeliling saya tuh seperti itu gitu. Saya tidak tahu kalau yang kalian rasakan apakah itu ngaruh atau tidak, tapi ya sudahlah, akan segera berlalu di tanggal 15 Mei ini ya, Mercury retrograde-nya. Oke, saya semprot-semprot dulu lah biar hawa negatifnya hilang ya. Ini masih ada, saya nggak bikin banyak, jadi kalau mau pesen segera pesen. Makasih yang udah pesen. Dan bacaan kali ini adalah untuk percintaan Gemini tapi yang udah punya pasangan ya. So Gemini versus them, versus orang yang dealing dengan Gemini. Baik itu sudah solid atau sudah bersama-sama atau masih dalam penjajakan, atau kalau kalian Gemini yang memikirkan seseorang gitu ya, walaupun mungkin belum bersama dengan orang tersebut. Saya akan buka kartu yang ini Reader White Tarot, dan ini untuk Gemini ya. Si Gemininya struggling, masih struggling, masih oke. Ya, good, wish come true. Oke, kita buka satu lagi untuk Gemini. You don't have to leave. You don't have to leave. Oke, dan yang ini, nah sudah jatuh satu. Untuk orang yang dealing dengan Gemini. Wow. Oke. Three of Swords. Belum udah Three of Swords nih Gemini. Oke, so nggak nunggu ya. Dan satu lagi. Oke, nanti akan saya tambahkan kartu Magic Tarot ya untuk sebagai klarifikasinya. Oke. So, my dear Gemini, kartu pertama kalian adalah Seven of Wands. Banyak hal yang terjadi di hubungan Gemini dengan orang lain atau orang yang dealing dengan Gemini itu memang agak sedikit ruwet ya. Baik pikirannya Gemininya yang lagi ruwet atau hubungan itu sendiri gitu. Ini di sisi Gemininya ya, bukan di sisi orang tersebut. Jadi yang ruwet memang di sisi Gemininya. Entah pikirannya lagi ruwet karena hal lain, misalnya karir, keuangan, dan bisnis, misalnya ya apalah yang terjadi lah ya di hidupnya. Kemudian hal-hal yang memang mendapatkan apa ya, suatu masa di mana tantangannya lagi lumayan gitu ya. Tantangannya sedang banyak dihadapi oleh para Gemini, sehingga mungkin Gemini makin sebel dengan keadaan itu dan menumpahkannya dengan cara lain, entah kepada orang lain, kepada orang itu, kepada orang yang justru mungkin tidak berhubungan dengan kehidupannya, dalam arti ya secara emosional aja begitu ya. Kemarin itu ada full moon juga, kemudian masih Mercury retrograde, jadi memang masih ruwet. Masih banyak yang harus dihadapi, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Jadi untuk urusan hubungan dengan seseorang memang lagi ruwet di sisi Gemininya. Ingat ya, di sisi Gemininya. Karena saya belum membaca di sisi dianya. Oke? Tapi sebenarnya Gemini, kartu kedua kalian bagus banget. Kartu kedua kalian adalah The Magician. Anything is possible. Cuma memang jika The Magician yang datang bicara tentang manifestasi, itu yang susah. Bukan cuma buat Gemini sih sebenarnya, untuk orang-orang lain yang bukan Gemini juga seperti itu.
gampang kelihatannya. Oh, ada the magician, minta aja, manifestasi aja, nanti akan dapat apa yang diinginkan. Tidak semudah itu ya. Manifestasi itu harus benar-benar di situasi yang membutuhkan konsentrasi, pikiran di sini ya, pikiran yang jernih dan hati yang luas. Bagaimana manifestasi itu bisa terjadi kalau kalian sendiri ruwet dengan keadaan apapun yang sedang kalian alami. Kalian sibuk, struggling, berjuang, bergumul dan lain sebagainya dengan sekitar, ini jadi nggak bisa. Oke, terus terang aja manifestasi itu semudah itu, benar, tapi juga sesulit itu. Karena sangat dibutuhkan energi yang positif. Kalau nggak, manifestasinya nggak bisa datang. Begitu juga di hubungan. Apapun yang kalian inginkan di dalam hubungan kalian dengan seseorang ini, manifestasinya bisa jalan kalau pikirannya clear, hatinya juga clear. Kalau enggak, susah untuk dijalankan. Dan karena masih banyak keruwetan, manifestasi ini tampaknya tidak terlihat oleh si Gemini. Di sisi lain, The Magician juga bicara tentang hal yang kelihatannya untuk Gemini, oh kayaknya mudah nih, ternyata tidak. Hal yang kelihatannya, wah susah nih, ternyata tidak. Jadi ada kayak kesalahpahaman di situ. Oke, kenapa? Oke, ada yang benar-benar pay attention dengan hal ini ya. Oke, saya akan menyampaikan ini secara terbuka lah ya ke Gemini, karena memang beberapa hal masih agak ruwet di kepalanya Gemini, di emosionalnya Gemini. Bersabar aja ya sampai 15 Mei Merkuri retrograde-nya hilang dan segala keruwetan di kepala kalian bisa terurai. Tapi memang tergantung kalian mau menguraikan itu atau kalian mau biarin aja itu ada di dalam kehidupan kalian gitu ya. Kalau kayak gitu ya, ya udah terserah juga sih ya. Dan kartu ketiga kalian adalah Eight of Cups. Eight of Cups yang terbalik. Oke. Kalau pertanyaannya adalah apakah harus meninggalkan hubungan ini? Iya, jangan. Ini masih emosional aja. Tapi kalau kalian mau pergi karena hal lain dan sudah tidak bisa dipertahankan, ya monggo, terserah, itu pilihan kalian. Karena beberapa kalian berniat untuk pergi, tapi setengah hati masih ada di situ. Jadi setengah hati udah mau pergi, setengah hati masih ada di situ. Oke, so kita buka kartu selanjutnya untuk mungkin klarifikasinya atau kontranya atau apapun. Oke, wow. Untuk Seven of Wands, ada The Sun yang terbalik. You're not happy ya, lagi nggak happy ya Gemini. Nggak happy dengan keadaan, nggak happy dengan emosional kalian yang sedang mungkin ruwet di situ ya, nggak happy dengan hubungan juga, akhirnya terimbas di hubungan. So di bottom line-nya adalah you're not happy with keadaan. Kalian tidak happy dengan keadaan Gemini ya. Oke, kemudian untuk The Magician, apa yang terjadi? Yang mana nih yang tadi saya sebutin menjadi klarifikasi dari The Magician? Oke, this one. Two of Swords yang terbalik. Kadang-kadang kalian ingin sesuatu hal, tapi itu kalian kalian putuskan secara spontan, kalian katakan secara spontan tanpa berpikir. So Two of Swords-nya juga terbalik, tadi The Sun-nya juga terbalik. So ya, yeah. Dan untuk Eight of Cups yang terbalik, apa message-nya? Knight of Wands. Yang datang ke kalian memang hal lama, yang datang ke hubungan kalian ini adalah hal lama yang memang terus-menerus ada di kehidupan kalian. Ini bacaan cinta, tapi yang terbaca di sini secara emosional memang tidak terlalu kondusif untuk kalian para Gemini ya. Nggak happy bahkan. Oke.
So, jangan salahkan hubungannya, karena memang secara emosional sedang ada fenomena alam, jadi mungkin memang Gemininya lagi ruwet aja gitu. Nah, itu sisinya dia. Sisinya orang yang dealing dengan Gemini, kartu pertamanya Three of Swords. Mungkin karena Gemininya lagi cranky, lagi nyebelin, si orang yang dealing dengan Gemini akhirnya memutuskan untuk ya udah nggak usah sama Gemini deh, saya lihat orang lain. So there is a third party situation. Itu satu. Yang kedua, bisa juga dia merasa sangat sakit hati dengan mungkin perkataan emosionalnya si Gemini, sehingga dia ngerasa Three of Swords, sakit hati dan merasa sebel dengan keadaan dan merasa tidak nyaman dengan keadaan, makanya ada Three of Swords. Third party situation bisa juga, tapi please jangan langsung seuzon dan bilang ada orang ketiga. Walaupun ini memang kartu orang ketiga, tapi tidak selalu seperti itu, karena Three of Swords juga bisa berarti sakit hati, sebel, nggak nyaman, nggak enak. Dan ini karena ini bicara tentang sebuah hubungan, dan itu yang dirasakan oleh orang yang dealing dengan Gemini, siapapun orang tersebut ya. Saya nggak lihat di sini apa aja yang bisa terbaca sebagai zodiaknya apa gitu ya. So bisa siapa aja. Dan Princess of Wands-nya terbalik, dan orang tersebut kayaknya udah nggak mau nungguin Gemini lagi ya, terbalik ya, nggak mau nungguin Gemini lagi karena mungkin dia pikir agak susah bagi orang tersebut untuk merasakan terus-menerus emosi Gemini yang lagi tidak stabil. Jadi dia nggak nungguin, atau mungkin dia let it be aja, biarin aja lah, nanti kalau dia baik sendiri mungkin dia akan balik lagi, something like that. Tapi yang jelas dia tidak menunggu, dia move dengan dia maju dengan kehidupannya sendiri. Dan ya ya kan, Six of Wands, dia dikelilingi orang-orang yang bikin dia happy. So yang nggak happy Gemini, dan jadi orang tersebut nggak mau bersama Gemini, ya udah bersama orang lain saja, mungkin kumpulannya, teman-temannya, keluarganya, orang-orang di sekitarnya yang bikin dia happy, karena dia celebrate everything sendiri ya, nggak dengan orang lain, nggak dengan Gemini tapi dengan orang lain gitu ya. Oke, so kartu-kartu yang menyertainya untuk Three of Swords, oke, kita lihat Ace of Cups, karena dia nggak dapet, terbalik ya Ace of Cups-nya, karena dia nggak dapet apa yang dia inginkan dari Gemini, jadi ada Three of Swords ya. Ace of Swords-nya terbalik karena dia ngerasa mungkin secara emosional detached, sudah nggak ada lagi yang bisa dia cari, yang bisa dia dapat dari seorang Gemini. Jadi orang yang dealing dengan Gemini ngerasa udah sakit hati dan lain sebagainya, dan udah tidak ada, saya nggak bilang tidak ada lagi cinta ya, karena Ace of Cups-nya terbalik. Sekali lagi tolong jangan terlalu seuzon dengan bacaannya, tapi apakah bisa? Itu bisa, tapi bisa juga dia hanya ngerasa kok tidak dicintai lagi atau kurang dicintai oleh si Gemini. Oke, orang tersebut. Dan untuk Prince of Wands yang terbalik, kartunya adalah The Tower. Dia nggak mau nunggu lagi si Gemini, karena The Tower moment, dia ngerasa lebih baik di hubungan yang ini saya keluar aja gitu. Karena towernya udah kebakaran, ngapain masih ada di situ. Jadi dia mungkin ingin pergi, ingin keluar dari hubungan yang menurut dia mungkin toksik ya. Sekali lagi my dear Gemini, jangan berpikir saya ngomong bahwa kalian toksik, karena toksik itu bisa terjadi pada siapapun, walaupun dia bukan Gemini ya. Tapi intinya orang yang dealing dengan Gemini itu ngerasa, aduh saya kabur aja deh, udah ada towernya sudah kebakaran, jadi harus lompat dari situ supaya tidak terbakar ya. Dan the Six of Wands-nya kartunya adalah
Nine of Wands yang terbalik. Udah nggak mau lagi dibatasi atau dihalangi oleh banyak hal ruwet yang datang di hubungan antara dia dan si Gemini. Oke, so itu di sisinya si dia dan itu di sisinya Gemini yang sudah saya bacain. Oke, apa pesan untuk Gemini jika ingin hubungan ini masih baik-baik saja atau bisa diteruskan atau tidak? Ya, sebenarnya diteruskan atau tidak itu pilihan kalian ya. Jadi saya tidak akan bilang oh putus saja gitu, enggak begitu. Kalian yang merasakan dan masalah hati, saya tidak bisa turut campur. Oke. Ada wish ya tadi ya, the magician, ada wish. Kalian bisa, para Gemini, wish. Kalian bisa manifestasi untuk memperbaiki hubungan ini karena saya melihat ada yang gonjang-ganjing di sini, ada the tower juga ya. Ada the fool ya, bisa memulai sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang lebih baik, bisa banget. Ya, tapi tentu saja yang bisa merubah diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa merubah kita, kita tidak bisa merubah orang lain. So kalau kalian ingin merubah menjadi lebih baik, monggo silakan rubahlah menjadi lebih baik. Dan ada sukses, tentu saja sukses di bidang hubungan ini ya. Karena hubungan ini bisa sukses jika kalian mengerti di mana akar permasalahannya. Ya, kalian mengerti bahwa orang yang bersama kalian itu sakit hati, mungkin dengan emosional kalian, mungkin dengan perkataan kalian, mungkin dengan apapun yang sedang terjadi di hubungan kalian ya. So silakan diperbaiki kalau mau diperbaiki. Saya nggak bilang orang itu jadi nggak mau karena ada the tower, karena ada Three of Swords dan sebagainya. Kalau kalian mau mengusahakannya pasti masih bisa. Apapun bisa terjadi ya. Dan ada satu pesan dari Very Oracle card untuk kalian. Coba kita buka. Very abundance. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have. In fairyland and human land there is enough abundance for everyone. Release the mental block. Blokir secara mental itu tadi ya. Saya nggak perlu jelasin, nanti ada yang tersinggung. Okay, so release the mental block, itu yang paling penting. Okay, so flower oracle card bicara tentang hubungan seorang Gemini. Coba kita lihat menurut flower oracle card apa. Siam tulip ya, bunga tulip. New new generation and new growth, itu yang diperlukan ya, sesuatu hal yang baru. Jadi bisa sih diperbaharui, perlu pembaharuan kali malah ya. Jadi ya perlu pembaharuan di hubungan seorang Gemini dengan pasangannya, dengan orang yang dealing dengan dia ya. Oke, dan ada pesan dari Angel's Guide. Coba kita lihat, pesannya adalah trust the universe, percaya saja sama semesta. Karena yang seperti saya bilang dari depan bahwa masih ada Mercury retrograde di situ, jadi memang banyak hal masih belum kondusif ya Gemini. So berbaik-baik saja di situ Gemini. Dan hang on there, bertahan di situ. Kalau kalian masih ingin memperbaiki hubungannya, kalau kalian ingin memperbaharui hubungannya, bisa. Tinggal kalian mulai menata lagi emosional kalian. Seperti saya bilang, clearance your mind. Bersihkan pikiranmu, bersihkan hatimu, buka seluas-luasnya. Okay, so everything's gonna be okay. Tapi kalau akhirnya memang tidak oke karena memang sudah harus berakhir, itu adalah keputusan bersama gitu ya, bukan keputusan sesaat atau keputusan yang kayak cuma emosi sesaat aja. Oke, so
my dear Gemini, sekian aja bacaan cintanya kali ini. Emang nggak manis ya, saya mengerti tidak manis karena memang banyak hal yang terjadi di kehidupannya Gemini yang menuntut perhatian Gemini untuk fokus ke situ, memperbaiki diri atau memperbaiki hubungannya, dan let's see apa yang terjadi. Apakah itu bisa dimanifestasikan? Bisa. Semesta juga masih memberikan harapan, masih memberikan dukungan, masih memberikan pintu untuk kalian menyelesaikan permasalahan kalian. Oke, so my dear Gemini, sekian aja, kita ketemu lagi mungkin minggu depan untuk bacaan-bacaan selanjutnya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love.